Assalamualaikum Pak Jan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik pada kesempatan hari ini Bapak akhirnya akan melaksanakan kegiatan diskusi dan pada rekan sejawat terus itu Pak. Iya ya. Sebagai coach tentu saja apa saja yang sudah bisa dilakukan hari ini. Pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan tentunya alurnya yang kita pakai untuk Tirta. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menggali potensi dari coaching untuk saya sampaikan. Mungkin itu. Nah, baik Pak Ajang, selain dari percakapannya sesuai dengan alur kita biasa, tentunya kita juga harus menguasai dari tiga kompetensi inti dari seorang coach. Tentunya yang pertama adalah hadiran penuh ya, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berikutnya. Nah, dari ketiga kompetensi ini Pak Ajang, kira-kira manakah yang perlu dikembangkan oleh Pak Ajang selaku coach nantinya? Ya, menurut saya tiga-tiganya penting ya, tapi saya akan menitikberatkan kepada pertama mendengarkan penuh, dari mendengarkan permasalahan yang dia sampaikan, kemudian alternatif solusi yang akan dia tempuh. Nah, saya bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Jadi tiga-tiganya nanti akan dicoba oleh Pak Ajang untuk langsung dia bagiannya. Kemudian menurut penilaian Bapak ini Pak, sebagai kompetensi inti yang akan diamati hari ini ya, seberapa penting kompetensi inti itu yang akan diamati? Yang sangat penting untuk diamati itu sebenarnya sebagai coach saya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini. Jadi pertanyaan yang berbobot di dia Pak. Ya baik Pak. Kemudian nanti apa harapan Bapak ini setelah melaksanakan observasi yang dilakukan pada hari ini? Ya tentunya tujuan dari coaching kita bisa tercapai. Di antaranya indikatornya ya si coaching tadi bisa menemukan alternatif ya, pilihan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Jadi bisa menemukan solusi soal itu ya. Dan baik Pak. Saya kira cukup untuk ini, dan silakan Bapak untuk melanjutkan kegiatan kursusnya. Ya, terima kasih. Baik Pak. Waalaikumsalam Pak Jan. Waalaikumsalam Pak Nabi. Saya meminta waktunya nih sebentar Pak Jan. Saya rasa saya ingin melakukan kursus dengan Pak Jan. Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Pak Jan. Waktunya sebentar Pak Jan. Oh iya, Mas silakan. Saya senang bisa berbicara dengan Pak. Kira-kira apa ya yang menjadi topik atau bahasan kita yang mungkin perlu kita ucapkan pada kesempatan ini? Jadi saya punya sedikit keinginan untuk guru saya di sekolah saya gitu ya, mengenai media pembelajaran. Jadi di sekolah saya itu gurunya belum banyak menggunakan media pembelajaran yang menarik ya, khususnya dalam bentuk video atau PowerPoint. Jadi saya ingin guru itu bisa menggunakan salah satu jenis saja dulu, yaitu menggunakan Canva. Itu sih Pak yang saya jadi kalau tidak salah saya tangkap, jadi Pak Ilham itu ingin mengajak rekan-rekan guru untuk menambah keanekaragaman tentang media pembelajaran. Dalam hal ini salah satunya dengan menggunakan aplikasi Canva. Betul Pak. Kira-kira kenapa ya Pak Rami punya inisiatif gitu? Kira-kira tujuannya apa sih Pak Rami sehingga punya kemauan atau inisiatif untuk mengajak rekan-rekan itu untuk coba mempelajari Canva untuk menjadi ya, jadi saya melihat seperti ini, guru-guru itu kadang-kadang dalam memberikan pengajaran di kelas, pengajaran itu masih monoton gitu kan, jadi lebih banyak ke metode ceramahnya. Karena kan kita juga harus melihat bahwa
anak-anak itu kan beragam, ada yang barangkali tidak suka bicara terlalu banyak ceramah, jadi ya saya inginnya ada yang lebih banyak pilihan. Kalau dengan menggunakan aplikasi Canva kan kita bisa menambahkan video ataupun nanti slide-slide PowerPoint yang ada gambar dan memang ada suaranya juga. Jadi seperti itu pakai dari saya. Dan sungguh bagus itu keinginan kami untuk mengajak teman untuk mempelajari. Oh ya, kita ingat juga kan katanya ada beberapa kegiatan ya, atau misalkan siswa itu beraneka ragam gitu kan. Ada yang dia lebih mudah menangkap pembelajaran dengan video ya, ada juga yang audio, mungkin ada juga yang kinetis kalau tidak salah seperti itu. Jadi dalam hal ini ada suatu proses pelayanan dari guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran apa namanya yang untuk mewadahi itu Diferensiasi. oh diferensiasi. Jadi diferensiasi apa ya? Oh ya, diferensiasi ya, dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira untuk mengajak rekan-rekan panggilan tadi guru-guru untuk dapat merespon keinginan Bapak itu, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan? Atau selama ini ada nggak penolakan misalnya semacam itu dari rekan-rekan? Mungkin Pak Ilawi kan pengalaman aja bukan 1 tahun 2 tahun ya, mungkin ada kadang-kadang Pak Ilawi mengajar sesuatu, mungkin pernah ada misalnya. Kira-kira rencananya apa? Kalau untuk rencananya sih Pak, yang pertama tentu saya akan lapor dulu ke atasan saya Pak, sama yang berhubungan dengan pembelajaran, berarti bagian kurikulum Pak. Kalau rencana saya ini nantinya dalam bentuk proposal pengajuan kegiatan nanti disampaikan ke beliau dan tujuannya seperti apa. Dan nantinya saya harapkan setelah masuk ke kurikulum nanti akan dibawa ke kepala sekolah, yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Adapun untuk rencana ini memang disampaikan guru-guru untuk penolakan secara langsung sih tidak ada, mungkin penolakannya lebih ke memang guru-guru yang lebih senior menggunakan teknologi itu kadang-kadang suka agak sulit Pak. Penolakannya sih lebih ke bagaimana nanti saya mempelajarinya dan seperti itu sifat penolakan. Itu bisa ya, saya bisa tangkap ya. Jadi Pak Ilawi itu akan merencanakan pertama-tama mengkomunikasikan ya rencana Pak Ilawi tadi dengan bagian masuk kurikulum ya, untuk merencanakan kegiatan. Kemudian juga otomatis menyampaikan alasan ya, menyampaikan alasan kenapa Bapak punya rencana seperti itu. Nah, kira-kira andai kata rencana Bapak tadi mendapat tanggapan positif dari organisasi kurikulum, dan selanjutnya mungkin beliau nanti yang menyampaikan kepada kepala sekolah, dan andai kata di ACC ini, kira-kira sebagai bentuk nanti pertanggungjawaban dan juga berjalannya kegiatan itu, kira Pak Ilawi mau mendatangkan semacam orang luar untuk memberikan materi atau sebagai pemateri dari kegiatan ini, atau cukup Pak Ilawi saja? Untuk rencananya memang akan ada kegiatan di sekolah, baik itu nanti seperti seminar kecil atau dulu tentang pengenalan aplikasi. Baik Pak Ejan, bagaimana tadi proses kegiatan lucunya? Alhamdulillah berjalan lancar, kita bisa komunikasi, saya kira bisa tercapai tujuan apa yang kita harapkan dari proses uji ini Pak. Dan cukup baik, jadi berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Baik Pak Ejan, nih kira-kira berdasarkan pemeriksaan 1 sampai 10 nih, dari setelah Pak Ejan tadi melakukan kegiatan tersebut, ada di posisi mana sih kompetensi yang Bapak sebagai coach ini dilakukan? Ada di dalam nilai 1 sampai 10. Boleh desimal adanya, boleh desimal. Misalnya 8,5 deh. Boleh di 8 di 8,5 menurut saya ya. Lalu bagaimana nih Bapak kok bisa menyebutkan di angka 8,5 kira-kira bagaimana?
Dalam proses coaching tadi saya coba menerapkan alur tirtanya, saya kira sudah saya lakukan ya. Itu mungkin itu menurut saya, yang tahu menurut Pak Rijal bagaimana. Kemudian saya mampu menggali apa potensi yang dimiliki oleh Pak Ginaldi coaching tadi, sehingga beliau secara tidak disengaja akhirnya mengalirlah solusi-solusi yang mungkin dia ketemu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah berbobot mungkin di sini sehingga dia bisa mengungkapkan. Baik Pak Ajang, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan? Oh silakan. Nah baik ya, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya dari kegiatan coaching dari Pak Ajang dengan Pak Rizal gitu ya. Yang pertama, kegiatan kursi yang dilaksanakan sesuai dengan tarif kehidupan dan rasanya Pak. Kemudian tiga potensi intinya juga ada dalam persyaratan tersebut secara utuh tentunya. Kemudian tadi kan di awal Pak Ajang ingin diperhatikan tentang pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Tadi juga disediakan sudah ada di situ. Ini seperti itu ya, ada kompetensi tersebut semuanya sudah ada dari kegiatan coaching kita hari ini gitu ya. Nah lalu bagaimana pendapat Bapak terkait hasil observasi yang tadi saya utarakan itu? Sesuai atau tidak? Ya menurut itu kan objektif ya. Menurut yang bisa ditangkap berdasarkan tadi objektif yang saya bisa terima pandangan itu adanya ya terlepas dari berbagai macam kekurangan. Menurut Bapak kekurangannya apa tuh dari ketiga potensi itu yang perlu dibetulkan atau mungkin perlu dikembangkan gitu? Mungkin saya perlu mengembangkan lebih tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot karena tadi saya hanya bisa mengungkapkan atau menggali potensi yang dimiliki Pak Rizal itu hanya satu solusi. Dan saya maunya sebenarnya ada lebih dari satu. Karena mengingat anggaran misalnya, kalau anggaran sekolah itu tidak memungkinkan untuk workshop, ada nggak alternatif lain? Saya hanya bisa menggali satu itu. Jadi Pak Ajang merasa ingin mengembangkan berbagai pertanyaan supaya nantinya hasil solusinya itu berbagai solusi. Ya, ada pilihan-pilihan yang berbeda lain begitu ya. Nah baik Pak, untuk mengembangkan kompetensi atau pelatihan secara khusus untuk mengembangkan kompetensi inti pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, kira-kira kita perlu diskusi lagi nggak di kemudian hari ini? Saya kira perlu upaya karena yang tidak kalah penting kita juga harus banyak membaca Pak literasi. Karena dari literasi tadi pengetahuan kita itu sebenarnya kita bisa memberikan pemantik Pak, pertanyaan pemantik itu dari pengalaman kita atau dari wawasan kita, hasil kita membaca itu bisa kita buat sebagai pertanyaan pemantik untuk coachingnya gitu. Jadi salah satu upaya Pak Ajang yang kami lakukan dengan banyak membaca literasi untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah kira-kira apa nih, terus dimana siapa nih yang akan dilibatkan untuk melatih kompetensi ini agar bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini selain dari melatih pelatihan ataupun membaca literasi itu? Kalau mungkin ada seseorang instruktur ya yang dalam membimbing coaching, saya sangat berkeinginan ya untuk bisa belajar kepada beliau bagaimana tata cara menjadi seorang coach yang handal seperti itu. Kalau mungkin ada pasti motivator atau semacam instruktur untuk pembelajaran coaching. Jadi Bapak nantinya akan mencari ataupun melatih diri begitu ya, ada apa namanya bisa mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan ini. Pak, baik sebagai penutup Pak, dapatkah Bapak sampaikan beberapa poin apa saja yang dibawa dari kegiatan hari ini? Untuk diri saya ya, dari diri saya poin yang pertama saya bisa belajar ya untuk mempraktekkan bagaimana coaching itu terjadi
dan posisi saya sebagai coach yang harus mampu menggali potensi dari coaching sehingga coaching mampu dengan cara tidak sadar dia mampu mencari solusi untuk permasalahan. Saya sangat senang sekali ya bisa mengikuti pembelajaran sebagai coach ini. Baik Pak, garis besarnya jadi sudah selesai begitu untuk kesempatan hari ini. Banyak terima kasih atas kegiatannya ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Bapak bermanfaat tentunya. Amin untuk kita semua dan tentunya nanti untuk teman-teman sejawat yang ada di sekolah ini. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.